Api Tauhid, Cahaya Keagungan Cinta Sang Mujadid, karya Habibur Rahman Al-Shirazi. 3. Kampungku adalah surga. Kampungku adalah surga. Aku berkata sejujurnya. Itu yang aku rasakan sejak kecil. Meski sudah lebih dari 6 tahun aku kuliah di Madinah, tetap saja setiap kali aku pulang ke kampung, aku merasa kembali menemukan surga. Di Madinah Al-Munawwarah, aku merasa berada di surga. Ada raudhah di dalam Masjid Nabawi yang benar-benar taman surga. Dan kembali ke kampung berarti menemukan surga yang lain. Bau kampungku adalah surga. Semilir sejuk angin yang berhembus dari rangkaian pegunungan Bromo, Tengger, Semeru adalah surga. Kesuburan tanahnya, jangan kotanya. Itu adalah tanah surga. Pemandangan alamnya indah. Kalau kau memandang ke timur, kau akan menjumpai indahnya Danau Ranuklakah dengan latar belakang Gunung Lamongan yang gagah. Di sebelah utara, kau bisa mendapati persawahan yang hijau atau menguning. Di sebelah barat, kau bisa menikmati jajaran Bromo, Tengger, Semeru. Dan di bagian selatan, kau bisa menjumpai tanah perkebunan. Kalau kau mau, ku ajak naik ke Gunung Lamongan. Kau akan menikmati indahnya pemandangan kampungnya yang ada di tepi Danau Ranuklakah. Kau juga bisa menikmati indahnya kota Lumajang, dan nun jauh di selatan akan tampak laut selatan Jawa yang kebiruan. Tegal Randu, itulah nama kampungku. Tak jauh dari pusat kota Lumajang, hanya 20 km sebelah utara. Kau bisa mencapainya dengan naik sepeda motor, naik bis mini, bahkan kalau kau mau masih ada dokar yang bisa kau nikmati. Naiklah dokar dan nikmati bunyi telapak kaki kuda, serta suara cemeti sang kusir yang ia bunyikan di udara saja bisa membuat laju kuda bertambah kencang. Kau masih bisa menikmati angkutan tradisional itu. Bunyi kaki kuda itu, ya kuda, yang oleh Rasulullah SAW dikatakan sebagai binatang penuh barokah, sebab sangat membantu dalam jihad fisabilillah. Di Madinah saja sudah tidak bisa kau temui kendaraan yang ditarik kuda. Bagiku, kampungku adalah surga. Mungkin bagimu, kampungmu adalah surga. Dan yang membuat kampungku adalah surga paling surga di atas muka bumi ini adalah karena di kampungku hidup sosok yang sangat aku cintai. Sosok yang melahirkan diriku, yaitu ibu kandungku. Dan tentu sosok yang melindungi diriku. Sosok yang memberi nafkah untukku. Sosok yang jadi teladan hidupku sejak kecil, yaitu bapakku. Memandang wajah mereka berdua adalah surga. Merasakan elusan tangan mereka adalah surga. Mendengar suara mereka adalah surga. Ibuku perempuan desa yang sederhana. Lahir di Gunung Kidul, Yogyakarta. Ikut keluarganya merantau ke Lumajang hingga terdampar di Kecamatan Randu Agung. Ibuku hanya lulus SD, namun fasih membaca Al-Quran. Tentang kejujuran dan kesetiaan, ibuku adalah teladan. Sementara bapakku asli lahir di kampung Tegal Randu ini. Secara pendidikan, beliau lebih beruntung. Sempat belajar di sebuah pesantren di Kediri sampai kelas kitab Fathul Mu'in. Ya, tingkatan kelas di pesantren itu. Kata bapakku menggunakan nama-nama kitab. Kata bapakku itu sama saja dengan kelas 2 aliyah zaman sekarang. Bapak belum tuntas benar belajar di pesantren. Terpaksa harus pulang karena kakek meninggal. Bapak sebagai anak tertua harus bertanggung jawab membantu ibu. Meskipun kalau zaman sekarang dianggap sama dengan kelas 2 aliyah, tapi kualitasnya berbeda dengan santri zaman dulu. Ilmu yang didapat bapak selama di pesantren cukup bisa menjawab keperluan masyarakat desa yang sederhana seperti kampungku. Maka sejak muda, orang di kampungku sangat percaya kepada bapak, sehingga beliau diminta untuk jadi modin. Segala yang terkait urusan agama merujuk kepada modin. Bapak juga menjadi imam di musola milik almarhum mantan lurah tahun 80-an yang rumahnya tak jauh dari rumahku. Jadi modin tidak ada gaji resmi.
Gajinya dalam bentuk diberi hak mengelola tanah bengkok desa sekian ribu meter. Maka sesungguhnya mata pencarian bapak dan ibuku adalah petani. Aku anak kedua, kakakku Ismi dan adikku Rahmi. Keduanya sudah menikah. Aku satu-satunya lelaki dan belum menikah. Juga satu-satunya yang belajar sampai kuliah. Bukan karena bapak dan ibu pilih kasih, sama sekali bukan. Sejak masuk pesantren, bapak sudah bilang hanya bisa menyekolahkanku sampai aliyah atau SMA. Sama seperti dua saudaraku. Diriku bisa kuliah, bahkan kuliah ke luar negeri karena sebuah keberuntungan yang diberikan oleh Allah. Ceritanya, pesantren tempatku belajar mendapat kunjungan seorang ulama dari Madinah. Dan akulah yang dipilih Pak Kiai untuk memberikan sambutan dalam bahasa Arab mewakili santri. Syekh itu rupanya tertarik dengan apa yang saya sampaikan. Dia memberitahu akan ada muqabalah atau penerimaan kuliah di Universitas Islam Madinah di Bogor. Dari pesantren diminta mengirimkan wakilnya, maksimal 5 untuk ikut muqabalah. Syekh itu yang akan memberikan ujian. Pak Kiai mengutus 5 orang santri untuk ikut muqabalah termasuk diriku. Yang diterima 2 orang, yaitu alhamdulillah aku dan teman baikku bernama Ali. Ya benar, Ali yang sangat perhatian padaku. Kami sudah seperti saudara kandung saja. Begitulah ceritanya hingga aku bisa kuliah di Universitas Islam Madinah, salah satu universitas impian para santri, selain Universitas Al-Azhar Kairo yang sangat masyhur itu, dan universitas-universitas lainnya di Timur Tengah. Tak terasa sudah 6 tahun lebih aku belajar di Madinah, dan saat ini aku sudah S2. Dulu sama sekali aku tidak membayangkan akan bisa kuliah sampai S2. Bahkan jika S2 lulus dengan hasil yang baik dan direkomendasikan oleh para guru besar, aku insya Allah bisa lanjut sampai F3. Bisa dapat gelar dokter. Setiap kali pulang, bapak dan ibuku selalu menangis dan sangat hangat menciumiku. Kata ibuku, karena aku kuliah di Madinah, ibuku jadi dihormati banyak orang. Orang-orang di pasar sering membicarakan diriku. Katanya anaknya Bu ini kuliah di Madinah. Pak Camat saja saat haji dibimbing sama anaknya Bu ini. Memang Pak Camat saat haji ikut travel haji plus, dan kebetulan aku diminta menjadi pembimbing travel itu. Pak Camat langsung akrab denganku, begitu tahu aku dari Tegal Randu Kelakah. Selama haji kami sering berdiskusi dengan hangat. Pak Camat mewanti-wanti setiap kali pulang aku wajib mampir ke rumahnya. Mau tak mau, aku harus memenuhi permintaannya itu. Mampir ke rumah Pak Camat jadi salah satu kewajibanku saat pulang kampung. Karena Pak Camat sering cerita kepada para lurah, jadilah diriku objek pembicaraan di kalangan pamong praja. Bapak dan ibuku jadi tambah dihormati. Aku berharap yang seperti itu bagian dari Birrul Walidain, bagian dari mikul duur mendem jero, kata orang Jawa. Sore itu cuaca cerah. Langit bagaikan kanvas raksasa yang biru bersih, membuat danau Randu Kelakah yang menghampar di depan rumahku berwarna biru indah. Angin bertiup semeripit membuat riak-riang kecil di danau. Gugusan enceng gondok yang mulai tumbuh di pinggir-pinggir danau bergoyang-goyang. Sebagian yang terlepas dari gerombolannya tampak terombang-ambing oleh angin. Angin itu bertiup dari Gunung Lamongan. Aku menghadap ke Gunung Lamongan. Kurasakan nikmatnya angin membelai wajahku. Kutarik nafas. Kuhirup dalam-dalam sambil bertasbih. Subhanallah wa bihamdihi. Kutahan dalam dada. Kunikmati kesegarannya. Lalu keembuskan sangat sambil bertasbih. Subhanallahil azim. Kuulangi berulang-ulang kali. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Terasa begitu sejuk, begitu segar, begitu damai dan tentram. Inilah surga. Fahmi, suara itu, panggilan itu sangat khas. Itu suara ibu memanggilku. Indahnya di telinga, tak ada bandingannya. Suara itu mengandung makna cinta yang sangat dalam, mengantar doa yang penuh ketulusan. Ibu memanggilku dari benda rumah. Aku membalikkan tubuhku dan bergegas memenuhi panggilan itu. Iya Bu, Fahmi datang.
Ibu berdiri memandangi diriku dengan senyum mengembang. Ada apa, Bu? Sudah mandi, Mi? Belum, baru 4:30, Bu. Segera mandi dan berpakaian yang rapi. Ada apa, Bu? Bapakmu bilang jam 5 Pak Lurah dan keluarganya mau datang ke sini. Ada urusan apa, Bu, denganku? Tiba-tiba Rahmi adikku nongol dari dalam rumah. Mau mempertemukanmu dengan anak bungsunya, Nurjana, Rahmi cekikikan. Benar, Bu. Kata bapakmu begitu. Tidak apa-apa toh, cuma ketemu, masak ditolak. Ya, nggak apa-apa sih, Bu. Tapi kalau Pak Lurah serius, bagaimana, Bu? Rahmi menyaut. Ya jelas serius, Thomas. Kalau tidak serius, masa Pak Lurah dan keluarganya ke sini? Benar kata adikmu itu. Ya pasti Pak Lurah serius. Lurah maunya berkunjung ke rumah seorang modin. Itu ya pasti serius, Le, tegas ibu. Pak Lurah sama Bu Lurah kayaknya sudah ngebet sama dirimu, Mas. Terutama Bu Lurah itu ngebet banget. Kemarin saat ada posyandu di rumah Bu Kasmini, Bu Lurah terus muji-muji Mas Fahmi. Katanya ngajinya bagus, suaranya enak didengar, uraiannya jelas, dan lain sebagainya. Pokoknya nggak ada habisnya beliau muji-muji dirimu, Mas. Jadi yang ngebet ibunya, bukan anaknya. Apalagi anaknya, Mas, mungkin tiap malam sudah mimpi dia. Asal ngomong kamu, Dik. Sudah, sana segera mandi dan bersiap. Nanti keburu Pak Lurah datang. Lah, Bapak di mana, Bu? Beli rokok katanya. Beli rokok? Kan Fahmi berkali-kali bilang sama Bapak sama Ibu. Sudah, jangan beli rokok, mubazir. Membahayakan kesehatan itu. Bapakmu sudah berhenti merokok sejak kawan ceramai itu. Ibu juga seneng. Ini beli rokok sebab tidak enak sama Pak Lurah. Katanya Pak Lurah kalau ngerokok kayak kereta api uap. Tidak ada berhentinya. Sekedar menghormati tamu saja. Sebenarnya menghormati itu tidak menyediakan rokok juga tidak apa-apa kan, Bu? Sudah, sana mandi. Nanti ibu yang ngomong ke bapakmu. Besok-besok tidak perlu beli rokok, apapun acaranya. Kucium pipi ibuku, lalu aku bergegas ke kamar mandi. Rami menjerit. Lah, aku gak dicium, Mas. Kamu sudah punya suami. Sana minta dicium sama suami kamu. Sore itu, Pak Lurah datang mengendarai Xenia hitam. Beliau datang bersama istrinya, anak sulungnya Sonif dan anak bungsunya Nurjana. Mereka datang benar-benar seperti orang mau kondangan atau menghadiri acara resmi. Tidak seperti orang santai bertandang ke rumah tetangga. Pak Lurah Jubedi. Ya, nama Jubedi, kami memanggilnya Pak Lurah Jubedi. Mengenakan batik jenis Parangkusuma bernuansa coklat. Mungkin beliau beli saat dinas atau saat berpergian ke Yogyakarta atau Solo. Bercelana hitam yang disetrika rapi dan memakai peci yang tinggi. Kumisnya dibiarkan tampak sedikit lebat, tapi jenggotnya malah beliau cukur, tampak berwibawa. Sementara Bu Lurah Sapuah memakai gamis coklat muda dan kerudung coklat bersulam keemasan, sangat serasi dengan suaminya. Anak sulungnya, Sonif, memakai hem biru muda tanpa peci, dan Nurjana tampak anggun dengan balutan gamis kasual biru muda, semi jeans, dan jilbab putih bersih. Hanya kami bertiga yang menyambut dan menemui keluarga Pak Lurah, yaitu diriku didampingi bapak dan ibu. Adikku, Rahmi, menyiapkan minuman dan hidangan ringan di dapur. Tak lama setelah Pak Lurah dan keluarganya duduk di ruang tamu dan terjadi percakapan yang hangat, Rahmi keluar membawa minuman, lalu masuk lagi membawa pisang goreng yang masih hangat dan mendoan. Pisang goreng seperti menjadi menu wajib dalam keluargaku jika menyambut tamu. Bapak selalu bangga bahwa Lumajang terkenal sebagai lumbung pisang Jawa Timur. Nak Fahmi, masih berapa lama kuliah di Madinah? Tanya Bu Lurah. Sekarang sedang S2, ya 3 tahun lagi. Insya Allah S2-nya selesai. Kalau masih diberi kesempatan oleh Allah, pihak universitas masih berkenan kasih beasiswa saya. Saya inginnya langsung lanjut S3, Bu. Jadi masih agak lama di Madinah, jawabku. Wah, bagus sekali. Saya bangga ada anak dari kampung kita bisa S2 di Madinah.
Syukur bisa S3. Tapi ngomong-ngomong, apa nggak kepikiran untuk nikah, Nak Fahmi? Boleh kan S2 di sana sambil bawa istri? Sambung Pak Lurah. Ya pasti kepikiran lah Pak Lurah. Itu kan sunnah Nabi. Hanya belum ketemu jodoh. Bawa istri boleh saja. Masalahnya apa ada gadis yang mau diajak hidup prihatin di luar negeri? Jawabku. Sonif menyaut. Kalau luar negerinya kuliah di Madinah, setahu saya tidak prihatin. Saya dulu kuliah di Malang punya dosen lulusan Madinah. Kalau kuliah di sana bawa keluarga juga semua ditanggung oleh pihak universitas. Bukan begitu, Dik Fahmi? Benar Mas Sonif, memang semua ditanggung pihak kampus. Tapi namanya hidup di negeri orang kan tetap prihatin, tetap enak hidup di negeri sendiri. Kalau hidup di Madinah, gadis mana saja diajak hidup di Madinah, dekat Rasulullah, tiap tahun bisa umrah dan haji, pasti mau Dik Fahmi. Tiba-tiba Bu Lurah menoleh pada putrinya, Nurjana, dan berkata dengan setengah guyonan. Nur, kamu mau nggak kalau diajak Fahmi hidup di Madinah? Muka Nurjana langsung memerah. Ah, mama ini ada-ada saja. Mana mau Mas Fahmi ajak Nur? Jawab Nur sambil menunduk. Jujur aku kaget mendengarnya. Tampaknya Nurjana ini malu wajahnya, memerah dan menunduk. Tapi dalam jawaban itu ada semacam serangan kepada diriku. Dia seperti menentangku. Ibu yang halus perasaannya menepuk pahaku. Bagaimana Mi? Apa jawabanmu atas pertanyaan Nurjana? Waduh, mata aku, lirikku dalam hati. Kini semua mata tertuju padaku. Ketika ibu bertanya begitu dan ibu tidak berusaha menolak guyonan Bu Lurah ataupun kata-kata Nurjana, itu menandakan ibu setuju Nurjana jadi menantunya. Ibu setuju berbesanan dengan Ibu Lurah. Terpaksa aku harus menjawab dengan serius. Orang Jawa kadang-kadang bicaranya seperti guyon tapi serius. Sepertinya menyindir sambil lalu tapi sungguh-sungguh. Jujur, aku kurang terbiasa guyonan atau selengekan. Pembicaraan ini sesungguhnya sudah menjadi inti dari kedatangan keluarga Pak Lurah ke rumah kami. Maka aku harus menjawab dengan sungguh-sungguh. Jujur, kepulangan saya ke tanah air kali ini sesungguhnya murni liburan. Pihak kampus selalu menyediakan tiket pulang liburan tiap tahun. Ya, saya ingin refreshing. Dan fokus saya sesungguhnya masih ingin merampungkan dulu kuliah S2 baru menikah. Kalau ternyata ada gadis solihah yang mau menemani saya hidup prihatin di Madinah, tentu satu anugerah buat saya. Tapi itu bukan masalah sederhana. Berkeluarga bukan untuk setahun, 2 tahun. Berkeluarga adalah untuk ibadah sampai akhir hayat. Setelah berpikir matang dan musyawarah, tentu harus istikharah. Jawaban itu memerlukan pikiran yang matang, musyawarah dan istikharah. Semuanya mengangguk-angguk. Bapak yang lebih banyak diam ikut angkat bicara. Ya, saya setuju dengan Fahmi. Untuk akhlak dan budi pekerti Nurjana, saya dan ibu sudah tahu sejak kecil. Selesai aliyah terus ke pesantren, baik dan terjaga. Fahmi biar berpikir dulu. Pokoknya sebelum dia kembali ke Madinah, insya Allah ada jawaban. Bagaimana Pak Lurah? Setuju sekali Pak Modin. Semoga kami nanti dapat kabar baiknya. Jawab Pak Lurah. Amin. Lirih Bu Lurah. Mari pisang gorengnya dicicipi. Ayo Nak Sonif, ayo Nur pisang mendoannya. Ibu mempersilahkan tamunya untuk menikmati hidangan. Bu Lurah, Pak Lurah, Sonif, dan Nurjana lalu mengambil gorengan yang ada di meja tamu itu. Sambil menikmati gorengan, tema pembicaraan bergeser ke masalah-masalah yang terjadi di kampung dan daerah di sekitar Danau Ranu-Kelakah. Menjelang maghrib, Pak Lurah pamit. Nurjana mencium tangan kanan ibuku seolah-olah tangan kanan ibunya sendiri. Sementara tangan kiri ibuku mengelus kepala Nurjana dengan penuh kasih. Kulihat wajah ibu berbinar dan bibirnya menyungging senyum. Hatiku jujur jadi berdesir melihat adegan itu. Malam itu usai sholat isya, aku duduk di pinggir Danau Ranu-Kelakah, menikmati pemandangan malam. Bulan yang terang bundar di langit membayang indah di danau. Bulan itu seperti ada 2 bulan kembar. Tiba-tiba aku jadi ingat bagaimana baginda Nabi membelah bulan di Makkah. Angin dari barat berhembus, terasa dingin. Namun jauh lebih dingin ketika Madinah di puncak musim dingin.
Mas Fahmi, itu suara Rahmi adikku. Aku menoleh ke belakang. Iya dik, bapak dan ibu menunggu Mas Fahmi makan malam. Oh iya, aku bangkit berdiri lalu berjalan ke arah rumah. Rahmi berjalan menyebelahiku. Suamimu sudah pulang dik? Belum, mungkin nanti jam 10 malam. Kata Mas Anto ada kerjaan lembur. Lagi banyak order katanya. Selama ini Anto baik kan dik padamu? Baik mas, gak usah khawatir. Benar mas, Mas Anto baik, sholatnya ajak, tanggung jawab kok. Meski pas-pasan tetap Rahmi syukuri. Berarti kau tidak salah pilih. Rahmi bahagia kok mas. Alhamdulillah. Adikku Rahmi menikah 2 tahun yang lalu. Saat itu di Madinah, aku tidak menghadiri pernikahannya. Aku hanya mendengar beritanya dan mendoakan dari jauh. Bapak dan ibu dengan tegas menikahkan Rahmi dengan pacarnya tepat setelah Rahmi lulus SMA. Bapak yang paling ngotot menikahkan Rahmi. Sejak kelas 2 SMA, adikmu itu sudah pacaran sama Anto, kakak kelasnya. Bapak sudah minta dia tidak pacaran. Dia jawab iya, tapi diam-diam tetap pacaran sama Anto. Saat Anto lulus SMA, Bapak pikir pacarannya berhenti. Ternyata tidak. Lulus SMA, Anto kerja di kota Lumajang sana. Kerja di tempat penyablonan. Entah apa namanya. Tetap saja adikmu diam-diam pacaran sama Anto. Bapak sampai nekat menegur Anto agar jangan memacarai Rahmi. Anto bilang katanya cuma berteman. Sampai menjelang adikmu ujian, Bapak dapat laporan dari banyak orang adikmu boncengan sama Anto di kota Lumajang. Bapak langsung panggil adikmu dan memberi 2 pilihan. Lulus SMA mau ke pesantren dan putus dengan Anto, atau memilih hidup bersama Anto, yang itu berarti menikah dengan Anto. Adikmu jawab milih nikah dengan Anto. Ya sudah, Bapak bicarakan dengan keluarga Anto baik-baik. Bapak nikahkan, Bapak tidak mau sampai ada anak Bapak terpeleset berbuat zina. Nauzubillah, Bapak niatkan menikahkan Rahmi untuk menjaga kesuciannya. Adapun pintu rezeki biarlah Allah yang mengaturnya. Begitulah kata Bapak menjelaskan panjang lebar kenapa menikahkan Fahmi tepat usai lulus SMA. Dalam masalah ini aku salut sama Bapak. Dia tegas. Sebagai ayah, dia memiliki prinsip. Dan pilihan Bapak itu sangat tepat. Rahmi jadi cepat dewasa. Anto juga bertanggung jawab. Bapak memberikan sepetak tanah di belakang rumah untuk mereka, dan dari pihak keluarga Anto membuat rumah separuh bata, separuh kayu. Tahun lalu saat aku pulang dari Madinah dan ada sedikit rezeki, aku hadiahi adikku dengan mengkeramikkan lantai rumahnya. Rahmi kini hidup bahagia bersama suami dan seorang anak. Rahmi juga bahagia karena hidup berdampingan dengan bapak dan ibu. Aku sendiri juga merasa tenang karena ada Rahmi yang dekat dengan bapak dan ibu. Sebab aku sendiri belum tahu apakah akan membangun rumah tangga di sini ataukah nanti berdomisili di tempat lain. Sementara kakak sulungku, Ismi, sudah menikah dan kini dibawa suaminya tinggal di Jember. Malam itu dibantu Rahmi, ibu menyiapkan hidangan kesukaanku, semur bebek, oseng-oseng pare, sambal bawang, tempe goreng, dan kerupuk udang. Kami berempat makan dengan lahap. Yang paling lahap tentu diriku. Masakan ibu bagiku adalah hidangan terlezat di dunia ini. Sambelnya mantep Thomas, tanya Rahmi sambil mengunyah tempe goreng. Mantep banget. Itu Rahmi yang bikin. Wah, suamimu pasti senang punya istri pintar masak. Lah ibu yang ngajar? Percaya. Nanti kalau mas suami punya istri, biar di sini dulu setahun 2 tahun, biar belajar masak yang enak pada ibu, atau aku yang ngajari. Ujungnya ke situ lagi, semua tersenyum. Kalau ibu sudah mantap nih, kata ibu di sela-sela menyeruput teh hangatnya. Mantap apa bu? Nurjana, ibu sudah mantap dan ikhlas kalau punya mantu dia. Fahmi istikharah dulu ya bu. Istikharah kan kalau pilihannya lebih dari 1. Apa mas Fahmi ada pandangan yang lain juga? Saud Rahmi. Salah kalau istikharah dipahami seperti itu. Bahkan misalnya kita mau beli sebidang tanah agar barokah, beli apa tidak tanah itu kita boleh istikharah. Menentukan beli apa tidak boleh istikharah. Lah ini sama. Iya apa tidak sama Nurjana lebih pantas untuk istikharah. Laras kenapa mboten pak? Kamu benar nih. Sudahlah bu, biarkan anakmu lanang ini istikharah dulu. Ibu mengangguk takzim mendengarkan kalimat bapak.
Lirih di pintu depan, kami mendengar suara orang mengucapkan salam. Rahmi bergegas ke depan. Ternyata yang datang adalah Rina, adiknya Anto. Rina datang membopong Raihan, anak Rahmi. Tampaknya Rina tergesa setelah menyerahkan Raihan kepada ibunya. Ia masuk bersalaman dengan bapak dan ibu. Ia bergegas pamit. Ibu sungguh-sungguh menyuruhnya duduk untuk ikut makan. Tapi Rina bersikeras tidak bisa. Mohon maaf, ada rapat remaja masjid. Kebetulan Rina seksi konsumsi. Rina harus segera ke masjid. Ini sudah terlambat. Lain waktu insya Allah. Jelas Rina ramah, lalu bergegas keluar. Rina masih sekolah, ditanyaku pada Rahmi. Sudah lulus SMA tahun lalu mas, sekarang dia kuliah di Unilu mas. Kenapa tanya-tanya Rina mas? Tertarik sama Rina ya? Masa nanya saja nggak boleh dik? Dia kan adik iparmu, berarti keluarga besar kita juga kan? Masa aku tidak ngerti dia masih sekolah apa tidak? Siapa tahu Mas Fahmi tertarik sama dia. Rina nggak kalah cantik kok sama Nurjana. Tapi belum dapat nutup aurat. Dia suka pakai celana yang ketat sekali. Ibu kurang srek, saut ibu. Kan nanti bisa diajari sama suami bu. Nanti kalau sudah nikah, kan dia pasti manut sama suaminya. Tapi anaknya baik kok. Ya ibu tahu, dia baik dan ramah. Tapi ora cocok kanggo Fahmi. Sudah, satu-satu dulu. Fahmi biar istikharah dulu. Nurjana iya apa tidak? Kalau tidak, baru yang lain diistikharahhi. Ya pak, Fahmi istikharah dulu.